Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 7. Kali ini kita belajar bab 2, materi tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan pokok, kita ketahui dulu apa saja tujuan pembelajaran setelah kita mempelajari tentang bab ini. Setelah kalian mempelajari tentang bab ini, diharapkan kalian dapat menyebutkan pengertian jujur, amanah, dan istiqomah, dapat menjelaskan makna jujur, amanah, dan istiqomah, dapat menunjukkan contoh perilaku jujur, amanah, dan istiqomah, dapat menampilkan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah, dapat menyebutkan hikmah jujur, amanah, dan istiqomah, dan yang terakhir dapat menunjukkan dalil nakli tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Setelah tujuan pembelajaran kita ketahui, kita lanjut pada pokok pembahasan. Yang pertama kita bahas yaitu tentang perilaku. Perilaku itu juga bisa disebut dengan akhlak. Sedangkan macam perilaku atau akhlak itu ada dua. Yang pertama yaitu perilaku terpuji dan yang kedua yaitu perilaku tercela. Kalau perilaku terpuji itu bisa juga disebut dengan akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah. Sedangkan kalau perilaku tercela itu bisa disebut juga dengan akhlakul mazmumah. Diingat-ingat ya, kalau perilaku terpuji itu akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah. Sedangkan kalau perilaku tercela yaitu akhlakul mazmumah. Dan pasti kalian sudah tahu apa itu perilaku terpuji. Kalau perilaku terpuji yaitu perbuatan baik, sedangkan kalau perilaku tercela yaitu perbuatan buruk. Selanjutnya kita bahas apa saja perilaku terpuji. Sebenarnya macam-macam perilaku terpuji itu sangat banyak sekali, tapi di sini kita hanya membahas 3 contoh saja ya. Yang pertama kita bahas nanti tentang jujur, dan yang kedua kita bahas nanti tentang amanah, dan yang ketiga kita bahas nanti tentang istiqomah. Kita bahas satu persatu ya. Kita bahas tentang jujur dulu. Apa itu makna jujur? Jujur yaitu kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Jadi, jujur itu antara perkataan dan perbuatan itu harus sinkron, harus sama. Kalau antara perkataan dan perbuatan itu tidak sama, berarti itu bukan jujur. Kejujuran itu sangat erat dengan hati nurani. Kalian tahu kan hati nurani? Biasanya kalian itu kalau bicara dalam hati, nah itu kalian bicara dengan hati nurani kalian. Sebenarnya hati nurani itu suatu yang murni dan suci dan mengajak kita kepada kebaikan dan kejujuran. Tapi kadangkala kita enggan mengikuti hati nurani yang mengakibatkan kita berbuat dusta atau bohong. Jadi lawan sikap dari jujur yaitu dusta atau bohong. Dan ada juga yang mengatakan jujur itu sangat mahal. Kenapa bisa jujur itu sangat mahal? Iya, karena berani berbuat jujur atau berani berkata jujur itu sangat hebat sekali. Karena berkata jujur itu terkadang berat, tetapi agar dapat dipercaya orang lain, kita harus jujur. Sekali kita tidak jujur, maka seterusnya kita akan berbohong terus. Dan sekali kamu berbohong, akan sulit mendapat kepercayaan orang lain. Coba kita bayangkan, berapa banyak dosa yang kita perbuat dari ketidakjujuran kita. Makanya, jujur itu sangat mahal harganya.
ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kalian ke surga. Kemudian tentang dalil jujur, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Selanjutnya kita bahas hikmah jujur. Hikmah jujur di sini disebutkan ada 3. Yang pertama yaitu mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Begini penjelasannya. Dengan kalian berkata jujur, pastinya akan dipercaya orang lain. Sebaliknya, kalau kalian tidak jujur atau kalian dusta, pasti sulit sekali mendapat kepercayaan orang lain. Dengan kamu sering berbuat dusta atau pernah berbuat dusta, ketika sesekali kamu berkata jujur, pasti akan sulit sekali dipercayai orang. Maka, biasakanlah berlaku jujur supaya dipercaya orang lain ya. Kemudian hikmah yang kedua yaitu mendapatkan banyak teman. Iya, benar sekali. Kalau kamu tergolong orang yang jujur, pasti akan mendapatkan banyak teman. Bagaimana bisa? Sekarang saya tanya, kalian suka punya teman yang jujur atau teman yang suka berdusta? Pasti jawabannya suka mempunyai teman yang jujur. Maka mulailah sekarang untuk berlaku jujur. Kemudian hikmah yang ketiga yaitu mendapatkan ketentraman hidup. Karena kita tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Selanjutnya kita bahas tentang amanah. Apa itu amanah? Amanah yaitu terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah itu berkaitan erat dengan tanggung jawab. Jadi, orang yang tidak bisa menjaga amanah disebut dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi, kalian harus berlatih tanggung jawab. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa menjaga amanah itu sangat penting. Untuk berlatih amanah itu tidak sulit. Mulailah dari menjaga amanah yang kecil-kecil dulu, seperti bertanggung jawab saat piket kebersihan. Kalian belajar dan sekolah dengan sungguh-sungguh. Itu juga merupakan bagian dari menjaga amanah. Dan juga menjalankan ibadah sholat, itu juga bagian dari menjaga amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanpa kalian sadari juga, sekarang pun kalian sudah menjaga amanah, yaitu amanah belajar mendengarkan penjelasan materi pembelajaran. Selanjutnya kita bahas macam bentuk amanah. Macam-macam bentuk amanah di sini ada 3, yaitu yang pertama amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu amanah terhadap sesama manusia, dan yang ketiga amanah terhadap diri sendiri. Kita bahas amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu ya. Apa itu amanah terhadap Allah? Yaitu menjalankan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Contohnya, kalian menjalankan ibadah sholat, kemudian menjalankan puasa, kemudian menunaikan zakat. Nah, itu adalah contoh-contoh bahwa kalian sudah melaksanakan amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu amanah terhadap sesama manusia. Apa itu? Yaitu selalu bertanggung jawab dengan sesama manusia. Contohnya, apabila kalian diberi kepercayaan orang atau diberi amanah, diberi tanggung jawab orang, maka lakukanlah dengan tanggung jawab. Kemudian amanah terhadap diri sendiri. Apa itu? Yaitu bertanggung jawab
untuk dirinya sendiri. Contohnya seperti apa? Kalian diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah dengan kegiatan, maka bekerjalah, bukan untuk malas-malasan. Itulah amanah terhadap diri sendiri. Selanjutnya dalil amanah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war-rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Selanjutnya hikmah amanah. Hikmah amanah di sini ada 3. Yang pertama yaitu dipercaya orang lain. Pastinya kalau kalian bisa bertanggung jawab, pastinya akan dipercaya orang lain. Hikmah yang kedua yaitu mendapat simpati dari semua orang. Setelah kalian itu melakukan amanah dan pasti akan dipercaya orang lain, setelah itu pasti akan mendapat simpati dari orang lain, baik itu kawan maupun lawan. Selanjutnya yang ketiga yaitu hidup akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah semua hikmah kamu dapatkan, maka hidup akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita bahas tentang istiqomah. Apa itu makna istiqomah? Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Begini maksudnya, istiqomah itu adalah sikap teguh dalam pendirian. Tapi dalam hal apa dulu? Istiqomah itu sikap teguh dalam pendirian dalam hal melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Makanya seseorang yang mempunyai sifat istiqomah itu bagaikan batu karang yang berada di tengah lautan, yang tidak tergeser sedikit pun meskipun dihantam oleh gelombang ombak yang sangat besar. Jadi istiqomah itu terwujud karena adanya keyakinan dan kebenaran dan siap menanggung resiko apapun. Selanjutnya dalil istiqomah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13. Selanjutnya kita bahas hikmah istiqomah. Hikmah istiqomah di sini disebutkan ada 3. Yang pertama yaitu akan dijauhkan rasa takut dan sedih oleh Allah. Orang yang selalu beristiqomah pasti akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih. Karena orang yang istiqomah itu pasti dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya dan tidak mudah hanyut terbawa kesedihan, dan tidak gentar pula dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Kemudian hikmah yang kedua yaitu akan mendapatkan kesuksesan. Iya benar, orang yang selalu istiqomah itu pasti akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia selalu tekun dan ulet. Kemudian hikmah istiqomah yang ketiga yaitu akan selalu diberi kesabaran dan dilindungi oleh Allah. Selanjutnya evaluasi. Evaluasi kali ini berbentuk teka-teki silang.
Ada 5 pertanyaan teka-teki silang, yaitu 2 pertanyaan mendatar dan 3 pertanyaan menurun. Seperti biasa, tuliskan di komen bawah dengan urutan nama lengkap kalian siapa, asal sekolah kalian dari mana, kemudian kalian kelas berapa, dan jawaban kalian apa. Jawaban mendatar apa, jawaban menurun apa. Tuliskan di komen bawah ya. Pesan motivasi untuk kalian yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian berlaku jujur karena kejujuran itu membawa kalian kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa seseorang ke surga. Hadis riwayat Muslim. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.